Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG batch 3 tahun 2025. Izinkan saya dalam kesempatan kali ini untuk memperkenalkan nama saya Umi Khoridah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMKN 1 Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 250191110167. Kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG batch 3 tahun 2025. Saya akan mempraktekkan pada tanggal 10 Oktober 2025 di kelas 10 dengan tema pergaulan bebas dan perbuatan zina. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran ini dimulai, kita membaca terlebih dahulu, berdoa dulu ya. Silakan dipimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiban. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum materi kita mulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Chelsea. Teman-teman mohon untuk berdiri.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Teman-teman, silakan duduk kembali. Anak-anak, ibu absen dulu ya. Nanti yang hadir silakan angkat tangan ya. Bunga Putri Lestari hadir. Aisyah Mafiro hadir. Dewi Cantika hadir. Kirania hadir. Adis hadir. Anak-anak, sebelum materi kita mulai, ini adalah materi sebelumnya ya. Yang mana materi sebelumnya ini sudah kita ulas minggu kemarin. Yang pertama yaitu meneladani ulama di Nusantara. Bagaimana ulama di Nusantara itu sangat berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup sederhana, yang pertama yaitu orang yang sederhana, kebanyakan itu orang tidak pernah menghiraukan dengan kehidupannya. Satu, dia tidak akan boros, dia tidak akan glamor, berlebihan dalam melakukan sesuatu yang dia tidak inginkan. Glamor, Bu, apa sih Bu glamor itu Bu? Berlebihan dalam menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan oleh syariat Islam. Bagaimana Bu kita mensikapi? Kita harus bisa menjaga diri kita. Ada sangkut pautannya dengan materi yang akan saya sampaikan. Yang kedua, penuh kesadaran. Biasanya orang yang terjerumus dalam dunia malam atau pergaulan bebas diantaranya sebab tidak sadar. Coba lihat sekarang zamannya sudah zaman modern. Kita tidak sadar selalu melakukan perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah. Nggak sadar kita. Yang penting ayo kita pergi jalan-jalan. Kita tidak tahu yang di bawah kita ini ada seorang laki-laki atau perempuan yang bukan mahramnya. Paham ya untuk materi yang kemarin? Jadi ada sangkut pautannya dengan pergaulan bebas. Nanti kita ulas apa sih pergaulan bebas itu dan apa dampaknya. Nanti kalian tahu. Karena apa? Kita sudah dewasa, kita masa-masa remaja, masa-masa senang dalam dunia modern, dalam punya rasa senang menghadapi sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Apa ya? Kayak seperti mencoba. Kita akan mencoba apa sih pergaulan itu? Kalau kita tidak bisa, ya udah kita akan terjerumus dalam kegelapan atau dunia bebas. Lanjut. Nah, sebelum pertanyaan kita sampaikan ke anak-anak ya, kalian harus bisa mencermati. Apa sih pertanyaan pemantik? Ya, pertanyaan pemantik adalah pertanyaan sebelum pembelajaran dimulai. Mungkin di antara kalian nanti bisa menyampaikan apa tentang
pergaulan bebas. Ayo, siapa yang bisa? Apa sih pergaulan bebas menurut kalian? Saya. Pergaulan bebas adalah perilaku berinteraksi dengan orang lain yang melanggar norma-norma sosial dan moral yang berlaku di masyarakat. Ya, betul ya. Tadi jawabannya adalah kita harus bisa menjaga dari perbuatan bebas yang di sekitar kita. Oke, hampir sama seperti jawabannya Mbak Miftah tadi. Oke. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua yaitu faktor-faktor apa yang membuat seseorang terjun atau terjerumus dari pergaulan bebas. Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Saya, Bu. Iya, apa? Faktor-faktor yang membuat seseorang rentan terjerumus ke dalam pergaulan bebas dapat dikategorikan menjadi faktor internal, faktor keluarga, dan faktor lingkungan. Ya, betul. Jawabannya tadi ada faktor pribadi atau faktor keluarga dan faktor lingkungan. Jadi benar ya, ada 3 aspek tadi. Tetapi kita bahas di materi inti nanti ya. Ini hanya ulasan saja. Untuk yang ketiga yaitu selain diri kita sendiri, siapa yang bisa terkena dampak dari pergaulan bebas itu sendiri? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya, apa? Bisa jadi keluarga, pasangan, anak, masyarakat, dan orang lain yang terlibat. Ya, tadi benar ya. Yang terkena dampak dari pergaulan bebas itu adalah keluarga, pasangan, anak, masyarakat, atau orang lain yang terlibat. Oke. Terus ada pertanyaan yang keempat yaitu apa saja dampak negatif pergaulan bebas terhadap diri sendiri atau orang lain? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya, silakan. Yang pertama adalah keluarga. Yang pasti adalah orang tua. Yang kedua adalah pasangan. Dampaknya dapat mengakhiri pernikahan. Yang ketiga adalah anak. Dampaknya dapat menyebabkan stigma sosial. Yang keempat adalah masyarakat. Dapat merusak hubungan antar masyarakat. Yang terakhir adalah orang yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan fisik dan mental yang terganggu, seperti penyakit menular seksual, kecemasan yang berlebih, dan juga depresi. Ya, tadi dampaknya adalah keluarga, pasangan, anak, dan masyarakat. Untuk soal kelima yaitu langkah-langkah konkret apa yang bisa kita ambil untuk menjauhkan diri dari potensi pergaulan bebas. Mungkin dari kalian ini bisa punya pandangan apa sih? Mungkin bisa ya, siapa? Saya, Bu. Iya, apa? Langkah-langkah konkret yang berfokus pada penguatan diri seperti penguatan nilai-nilai agama dan mengisi waktu dengan kegiatan positif, pemeliharaan lingkungan yang positif, dan peningkatan komunikasi. Strategi ini melibatkan pendekatan dari dalam diri sendiri dengan keluarga serta lingkungan pertemanan. Oke, tadi sudah 5 pertanyaan sudah dijawab ya. Sekarang yaitu tujuan dan capaian pembelajaran yang kita akan bahas. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama, meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina merupakan larangan agama. Sudah sangat jelas itu ya. Yang kedua yaitu membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan yang ketiga yaitu menganalisis di surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Yang keempat yaitu membiasakan diri membaca tartil, membaca Al-Quran dengan tartil di surat Al-Isra dan surat An-Nur serta hadis tersebut. Yang terakhir yaitu menghafal dan lancar
surat Al-Isra dan surat An-Nur. Oke. Terus yang terakhir yaitu menyajikan paparan mengenai bahaya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran, yaitu pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis, dan yang kedua peserta didik bahwa meyakini itu adalah perintah agama. 3. Peserta didik juga diharapkan mampu mengaitkan larangan ini dengan dampak negatif seperti penyakit menular, seksual, ketidakjelasan nasab. Itu yang paling bahaya, okay? Nah, sebelum kita materi dimulai kegiatan inti kita biar semangat dalam pembelajaran ini. Mari kita SBK. Nanti saya berbicara dan kalian akan menyimpang. Silakan berdiri semua. Sudah siap? Siap. Buka mulut kau tertawa 3 kali. Ha ha ha. Buka mulut kau tertawa 2 kali. Ha ha. Buka mulut kau tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut kau tertawa tanpa suara. Akan duduk kembali. Selanjutnya yaitu materi inti, yaitu menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi hak dan martabat manusia. Yang pertama, bahaya pergaulan bebas. Pergaulan bebas, kalau menurut definisi, pergaulan atau tindakan yang melewati batas baik ditinjau dari segi sosial, norma, agama maupun hukum. Zina berasal kata dari zana atau yazni, yang berarti hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muslimnya. Kebanyakan sekarang laki-laki dan perempuan itu pacaran. Itu boleh apa tidak? Tidak. Apa? Dilarang oleh agama. Bu, kalau kita sudah punya pacar bagaimana, harus putus? Tidak, terserah sampean kalau mengikuti ajaran Islam. Berarti apa? Tidak boleh. Nggak usah pacaran. Nggak mungkin kalian itu pacarannya hanya diam saja, tidak mungkin. Pasti, mohon maaf ya, pegangan tangan, jalan-jalan, bertatapan ini juga akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Selanjutnya, macam-macam zina. Jadi diingat, ada berapakah macam-macam zina? Yaitu ada 2. Yang pertama yaitu zina muhsan, dan yang kedua adalah zina ghairu muhsan. Apa sih zina muhsan? Zina yang dilakukan oleh orang balik atau orang yang sudah menikah. Terhiup dengan rayuan global tadi. Yang kedua yaitu zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan yaitu tindakan zina yang dilakukan belum ada ikatan atau lajang. Karena apa? Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya orang yang melakukan perbuatan zina dia akan dilaknat. Nggak boleh itu. Kamu mau?
Tidak kan? Tidak kan? Belajar jaga diri kita dengan baik. Oke, hidup kita nikmati, hidup kita syukuri. Lanjut. Faktor-faktor penyebab pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, lemahnya pemahaman iman dan Islam. Kalau orang sudah mempunyai imannya berteguh di dalam hati, insya Allah dia tidak akan melakukan perbuatan zina. Gak bakal kuat imannya. Tetapi kalau imannya lemah, gampang didekati. Kamu menyatakan cinta, sudah oke, kita jadian ya, seperti itu. Tapi kalau yang punya iman, nggak bakal. Mohon maaf, ya, kita bukan muhrim. Contoh seperti itu, ya. Yang kedua, rendahnya pendidikan. Rendahnya pendidikan. Kita tidak melihat sekarang mau pendidikan tinggi atau pendidikan rendah, semua sekarang sama. Yang penting diri kita bisa menjaga. Kalau kita tidak bisa menjaga, ya udah hancur ya masa remaja kita. Yang malu bukan sampean saja, tetapi orang tua. Oke. Terus kalau sampai maaf sekarang dunianya ya hamil di luar nikah, itu juga yang malu keluarga. Nasabnya anak ini juga akan berpengaruh. Bu, saya tanya ya, biasanya kalau orang yang sudah melakukan ya tanda kutip, apalagi masa remaja terus dia hamil, dia kok nggak punya malu? Dia itu tadi karena apa? Imannya dia lemah, pendidikannya dia diibaratkan rendah. Nasab, terus mencegah dari berbagai penyakit, menumbuhkan keharmonisan rumah tangga, dan menciptakan generasi yang baik, bersih, dan suci lahir dan batin. Mari kita simak video pembelajaran tentang pergaulan bebas dan zina. Silakan dilihat dulu ya. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian, tetapi seperti telanjang sehingga mengundang terjadinya kemaksiatan. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya, sebab jika aurat terbuka atau sengaja dibuka untuk dipamerkan, berarti telah merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita berpakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat supaya menjaga dan terjaga kehormatan kita di mata manusia dan di hadapan Allah. Mari kita perhatikan pesan mulia tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagaimana termaktub dalam Quran surat 1 ayat 32 sebagai berikut. A'udzu billahi
punya pandangan ya. Kalau kita melanggar, apa resikonya dan apa dosanya. Karena orang yang melanggar itu akan dilaknat oleh Allah. Selanjutnya pembagian tugas kelompok. Setiap kelompok masing-masing 5 anak. Jadi di sini jumlahnya 20 siswa, maka kelompoknya dibagi 4. Satu kelompok 5. Silakan dibagi kelompoknya masing-masing seperti pembahasan kemarin. Setelah pembagian kelompok sudah selesai, berarti kita diskusikan topik pergaulan bebas dengan masalah kelompok 1 ya. Mengapa banyak remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas? Oke. Terus nomor 2, dan bagaimana dampaknya terhadap mereka? Oke. Pertama, kalian harus cari faktor penyebab dan dampak pada remaja serta solusi pencegahan, dan cari atau diskusikan aktivitas positif yang bisa menghindari diri dari pergaulan bebas. Sudah paham setiap kelompok? Sudah ya. Mari kita diskusikan topik pergaulan bebas dan zina. Silakan berdiskusi ya anak-anak ya. Iya, Bu. Sudah selesai diskusinya hari ini anak-anak? Sudah. Setelah diskusi, mari kita presentasi terlebih dahulu. Presentasi sesuai kelompok. Jadi kalau kelompok 1, 2, 3, 4 urut ya. Ayo silakan kelompok 1 ke depan untuk memprestasikan hasil diskusinya. Ayo silakan. Semua maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Aisyah Maghfirah. Saya Farin Nugian. Saya Rizky Raimin. Saya Kinani Arunda Putri. Saya Mau Putri Lestari. Kita akan mempresentasikan tentang faktor-faktor penyebab pergaulan bebas dan zina pada remaja. Faktor yang pertama yaitu faktor keluarga, yang dimana kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua. Lingkungan keluarga tidak harmonis. Ada juga yang minimnya pendidikan agama dan nilai keagamaan. Yang kedua, ada faktor lingkungan dan teman sebaya, yaitu pengaruh teman sebaya dan lingkungan yang kurang baik. Dan yang ketiga, faktor internal diri remaja, yaitu rendahnya kontrol diri, rendahnya kesadaran diri, gaya hidup modern, dan penyalahgunaan internet dan media. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan saya Iftah Hidayah. Saya Dinda Sapajilanya. Saya Dinda Panjasari. Saya Dewi Cantika Budayani. Saya Jan Sapira Mulijata. Di sini kami akan mempresentasikan tentang dampak negatif pergaulan bebas dan zina pada remaja. Dampak negatif pergaulan bebas dan zina pada remaja meliputi masalah kesehatan fisik. 1. Dampak kesehatan fisik, infeksi menular seksual. 2. Kehamilan yang tidak diinginkan. Yang kedua, dampak kesehatan mental. 1. Depresi. Dan kedua, masalah psikologis. Ketiga, dampak sosial, putus sekolah, tenggangnya hubungan keluarga, penurunan martabat. 4. Dampak lebih luas, penurunan kualitas generasi penerus, peningkatan kriminalitas. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih anak-anak ya sudah mendiskusikan tugas-tugas kelompok kalian dan maju ke depan untuk presentasi. Sebelum materi ini kita tutup, Bu Rida memberikan pertanyaan tentang yang kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu apa saja pembelajaran yang paling berharga yang Anda dapatkan dari diskusi tentang bahayanya pergaulan bebas dan zina di hari ini apa? Mungkin ada yang bisa menjawab, angkat tangan. Saya Bu, Ya, silakan. diskusi mengenai bahaya pergaulan bebas dan zina memberikan banyak sekali pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga diri, martabat, terus hubungan yang sehat, dan bertanggung jawab. Adapun pelajaran yang paling berharga yang bisa kita dapatkan, di antaranya yang pertama ada dampak negatif yang multidimensi, yang kedua ada pengaruh lingkungan dan pergaulan, yang ketiga ada pentingnya pengendalian diri dan nilai moral, yang keempat, ada pentingnya edukasi dan komunikasi terbuka. Dan yang terakhir, adanya jalan untuk pemulihan dan perubahan. Oke, baik ya. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Bagaimana proses PBL? PBL itu pendekatan berbasis masalah. Oke. Membantu Anda memahami dampak pergaulan bebas dan zina dengan lebih mendalam dibandingkan metode pembelajaran biasa. Siapa yang bisa? Saya Bu. Iya, apa? Melalui metode pembelajaran pendekatan berbasis masalah atau PBL, siswa dapat memahami dampak pergaulan bebas dan zina dengan lebih mendalam melalui proses yang aktif dan terstruktur. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya kita speaking dulu ya. Silakan berdiri. Sudah? Kita menyanyikan lagu Kau Suka Hati. Bareng-bareng ya. Ayo. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan.
kembali. Terima kasih anak-anak, pembelajaran hari ini bisa kita ambil hikmahnya semua, kita pelajari bagaimana kita harus bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan alhamdulillah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan dipimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam